guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengulik tentang tutorial menggunakan SCBA, APAR dan Fire Blanket. Oke guys, langsung saja kita mulai. Sebelum kita melakukan attack ke api atau mengenal lebih dalam APAR, kita lakukan briefing area dulu untuk mengetahui fasilitas yang akan kita gunakan di fireground. Semisal media apa yang terbakar dan dipadamkan dengan media apa. Semua ini merujuk pada peraturan dari Permenaker nomor 01 tahun 1980 dan NFPA atau National Protective Fire Association yang ada di Amerika. Kedua-duanya sama-sama mengulas tentang kelas-kelas kebakaran. Yang pertama kelas A untuk kebakaran jenis material padat non-logam. Untuk yang kedua kelas B untuk kebakaran jenis material cair. Yang ketiga kelas C untuk kebakaran listrik. Dan yang terakhir kelas D untuk kebakaran bahan logam yang mudah terbakar. Oke, kalau di Indonesia belum ada indikasi warna tabung untuk mengetahui isi dari media APAR tersebut, tapi kita mudahnya melihat dengan melihat bagian nozzle atau corong. Oke, kalau isi media dari CO2, nah dia corongnya atau nozzle-nya itu berbentuk seperti moncong bebek agak lebar ya. Dan pegangannya itu atau handle-nya biasanya terbuat dari bahan kayu ataupun plastik. Kalau untuk isi APAR Dry Chemical Powder atau DCP, dia bentuknya sederhana. Nozzle itu kecil. Lalu kalau untuk foam, dia nozzle kecil agak memanjang dan di tengah-tengahnya ada lubang-lubang untuk menyemburkan busa yang gunanya untuk membuat foam. Oke, untuk metode aplikasi dasar penggunaan APAR, kita mengenal dengan teori PAS yang merupakan singkatan dari P-nya untuk pull the pin atau cabut pin, aim the nozzle itu untuk A-nya, untuk S-nya squeeze atau cek tekanan untuk jarak tembak, lalu yang terakhir sweeping motion untuk S-nya atau buat gerakan menyapu ke kiri ke kanan ataupun atas bawah. Oke, selanjutnya adalah pertimbangkan memadamkan api. Yang pertama, aman untuk kita. Yang kedua, jangan lupa ada backup di belakang kita. Yang ketiga, memadamkannya jangan lupa mengecek arah angin. Kita harus di belakang arah angin. Oke, berikut ini adalah contoh memadamkan api menggunakan karbon dioksida, DCP ataupun dry chemical powder, lalu menggunakan foam. Oke, cekidot. Kita lihat saja gambar ini. Oke, SCBA adalah alat pernapasan bertekanan udara yang berfungsi untuk membantu pernapasan ketika kita dalam keadaan bahaya di permukaan atau di darat, seperti oksigen di lingkungan mengalami pengurangan hingga di bawah 95
19,5% kadarnya, adanya kandungan racun di udara seperti H2S dan karbon monoksida, dan adanya kontaminasi asap di lingkungan yang terbakar. Kandungan dari isi SCBA ini adalah fresh air atau kandungannya itu 78% nitrogen, 21% oksigen, dan 1%-nya zat asam arang. Oke, lalu lanjut ke 3 komponen utama dari SCBA. Yang pertama, tangki tabung. Alat ini untuk akomodasi tabung. Lalu backplate berfungsi untuk mengakomodasi tabung. Ada 2 strap penghubung yang digunakan, diantaranya solder strap dan strap pinggang. Yang ketiga adalah full masker. Oke, alat full masker ini berfungsi sebagai pelindung wajah agar tidak terkontaminasi racun dan tahan panas 30-60 derajat ataupun kadar oksigen yang kurang dari batas minimal. Alat ini tersambung dengan inhalasi berupa corong mulut atau masker mulut dan masker wajah yang menyatu. Ada 2 kategori atau jenis masker untuk breathing apparatus. Yang pertama, filter sirkuit terbuka dan filter sirkuit tertutup atau rebreather. Lalu mengenal bagian-bagian dari SCBA. Yang pertama, backplate berfungsi untuk mengakomodasi tabung dan regulator. Yang kedua, reducer valve untuk menurunkan tekanan tinggi menjadi rendah. Yang ketiga adalah LDV atau Langdeman valve berfungsi mengatur konsumsi udara dari tabung ke masker lewat selang inhalasi yang berbentuk corong yang terhubung ke full masker. Konsumsi pemakaian dalam pernapasan. Lalu yang keempat adalah pressure gauge berfungsi untuk mengetahui isi tabung udara. Jadi alat ini terhubung langsung ke tekanan tinggi. Untuk yang kelima adalah warning whistle, berfungsi sebagai fluid penanda untuk memperingatkan kondisi tekanan udara dalam tabung. Oke, sekian tutorial dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaiannya, agak terbata-bata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk menonton kembali tutorial-tutorial selanjutnya yang akan saya berikan. WhatsApp.